betapa cerdas wanita ini. Nah, maka kemuliaan yang selanjutnya bagi perempuan selain dari beliau, dari wanita-wanita yang telah kita bicarakan terdahulu adalah wanita yang mampu menjaga Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari ke-28. 27 ya? 27 28? 28. Ya, kameramen wae lieu berarti komode saya. Karena waktu streamingnya langsung disakaliguskeun ya. Hari ke-28 kita bahas wanita sang penjaga Al-Qur'an. Dialah Hafsah bin Umar bin Khattab. Hadirin rahimakumullah. Al-Kisah Hafsah ini memiliki suami yang bernama Khumais. Khumais ini seorang mujahid ketika beliau ikut perang Badar dengan Rasulullah SAW pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Setelah itu peperangan demi peperangan diikuti oleh Khumais ini. Kemudian beliau ikut dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud beliau terluka parah di bagian perut. Sehingga dalam perjalanan pulang ke Madinah selepas perang Uhud beliau gugur di perang Uhud. Ketika Khumais gugur di perang Uhud, maka Umar bin Khattab melihat bahwa anaknya harus ditikahkan dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, disinilah pelajaran mahal seorang bapak. Betapa saya sering ngobrol bahwa bapak itu bukanlah hanya sekedar wasit dalam pernikahan anaknya. Bapak bukan sekedar mengiya atau mentidakkan jodoh buat anaknya. Bapaklah sebagai panitia penyelenggara pernikahan anaknya. Sehingga kemudian ketika menantunya wafat, Umar bin Khattab selaku ayah dari Hafsah ini segera mencarikan jodoh untuk anaknya gitu, Hafsah. Maka hadirin rahimakumullah, disinilah letak keistimewaan bapak-bapak ya. Di antaranya tadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab segera mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk minta dilamar atau minta melamar anaknya yang bernama Hafsah. Hadirin rahimakumullah, persahabatan luar biasa. Persahabatan itu saking dekatnya, saking kentalnya, maka ridho anaknya dinikahi oleh sahabatnya. Itu kan luar biasa, bestie banget gitu maksudnya. Betapa persahabatan itu yakin bahwa anak dari sahabatnya adalah jelmaan sahabat tersebut dalam bentuk perempuan. Contoh, Umar bin Khattab rela menikahkan anaknya dengan Abu Bakar As-Siddiq karena Umar tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki anak yang bernama Aisyah, dan Aisyah jelmaan laki-laki, jelmaan perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mohon maaf agak bingung nih soalnya udah malam ini ya. Hadirin rahimakumullah. Maka datanglah Umar bin Khattab untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq dan meminta beliau untuk melamar dari anaknya Hafsah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak bergeming, tengawalah sup jempe. Kemudian Umar bin Khattab ketika saat itu pulang dengan rasa kecewa karena anaknya tidak mau dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia hendak datang ke Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan baru saja meninggal oleh Ruqayyah gitu ya. Jadi mungkin karena memang lagi sedang bersedih gitu ya. Kemudian beliau datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya bernama Hafsah ditinggal meninggal oleh suaminya yang bernama Khumais tadi. Saya hendak datang ke Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar tidak menjawab permintaan saya untuk menikahi anak saya bernama Hafsah. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh yang akan menikahi Hafsah itu lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka mendengar perkataan seperti itu, Umar bin Khattab yang tadinya muram menjadi ceria kembali. Karena beliau tahu orang yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Rasulullah SAW. Kemudian dia pulanglah
dari rumah Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar di jalan. Kata Abu Bakar Siddiq, kenapa aku tidak mau menikahi anakmu? Karena dulu pernah ngobrol ketika suaminya meninggal dunia, Rasulullah SAW berkehendak untuk menikahi Hafsah. Sehingga Abu Bakar Siddiq terdiam ketika Umar bin Khattab meminta Abu Bakar Siddiq untuk menikahi Hafsah ini. Hadirin rahimakumullah, setelah itu kemudian terjadilah pernikahan antara Hafsah dengan dengan Rasulullah SAW. Dan titip dari bapaknya atau ayahandanya Umar bin Khattab, tolong jaga Al-Quran. Maka singkat cerita, ketika perang Yamamah terjadi, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, terjadilah perang Yamamah yang melibatkan berbagai sahabat dan para penghafal Quran gugur banyak di perang Yamamah. Maka ketika saat itu Abu Bakar As-Siddiq menerima usul dari ayahnya yang bernama Umar bin Khattab, ayah dari Hafsah, untuk segera menghimpun Al-Quran. Kemudian beliau mengumpulkan beberapa Al-Quran dan di jurian, diklarifikasi kebenaran hafalannya itu adalah oleh Hafsah. Sampai Al-Quran dimushafkan ketika zaman Utsman bin Affan. Hafsah lah yang menjadi salah satu penilai atau salah satu validitas, orang yang memvalidasi bahwa itu adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, betapa cerdas wanita ini. Nah, maka kemuliaan yang selanjutnya bagi perempuan selain dari beliau, dari wanita-wanita yang telah kita bicarakan terdahulu, adalah wanita yang mampu menjaga Al-Quran. Wanita yang mampu menjaga sebaik-baiknya bacaan dalam Al-Quran. Wanita yang mampu menjaga sebaik-baiknya mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.